karena biar dengar benar. Kak, ya puji Tuhan. Shalom, selamat sore Bapak Ibu. Sore. Ya. Shalom. Sore. Sekalian kesaksian saya sekalian menjawab untuk menguatkan Ibu Eni tadi bahwa beliau tadi mengalami sakit tipes juga dan apa tadi ada sakit lain juga ya kan. Ya intinya yang kemarin sakit itu anak saya. Intinya dalam 2 hari itu sembuh dari tipes dan sembuh secara total. Data medisnya ada. Jadi pertama tuh hasil labnya itu termasuk tipes cukup tinggi dan dokter menyarankan untuk diopnam. Tapi anak saya tidak mau dan kita bikin komitmen, oke dokter, kalau dalam 2 hari masih panas, diopnam dah. Puji Tuhan setelah 2 hari tidak panas lagi. Dan tentunya itu karena doa dari Pak Sastra, Ibu Sastra, dan teman-teman semua di sini, itu semua yang menyebabkan Tuhan berkarya, menyatakan kesembuhan ilahinya. Oleh karena itu juga untuk Bu Eni, jangan khawatir. Tuhan yang kita sembah itu Allah yang hidup, dahsyat dan berkuasa dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Apa yang kita minta Tuhan pasti mampu, sangat mampu melakukannya untuk kebaikan kita. Ya Bu Eni ya, dan untuk kawan-kawan kita semua bahwa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus apapun sakit penyakit kita Tuhan pasti sembuhkan. Nah gitu aja, intinya Tuhan Yesus baik dan persekutuan kita di dalam Tuhan itu tidaklah sia-sia. Tuhan memberkati. Amin. Ya. Amin. Ya. Oke, ya terima kasih Pak Amos Sandi. Ya Tuhan sudah jamah sembuhkan ya. Amin, makasih. Siapa yang mau kesaksian lagi ini? Pak Riyadi, silakan. Kalau ada. Pak Riyadi mau kesaksian? Ada. Oh, oke. Jadi hari Bu Tina, ada Bu Tina? Ada, baru. Ada kesaksian ya? Ada? Oh, belum Pak. Ibu Evi itu suruh kesaksian, Bu Evi. Iya, Ibu Evi. Ibu Evi. Ibu Evi itu pernah kena COVID ya? Kemarin kan kena COVID dulu, yang nggak ingat saya karena terlalu banyak yang didoakan. Ibu ini tinggalnya kalau nggak salah di Bekasi ya? Apa di mana ya? Iya di Bekasi Pak. Ingat tuh. Ingatnya di Bekasi. Saya yang kena badai sitokin. Yang waktu itu sebulan dirawat. Ya, ini Ibu Eni nih yang kita doakan terus ya. Iya. Terima kasih ya Pak. Oke, Febe. Oke, hari ini kalau kita sharingkan ya, ini kan dalam rangka merayakan Natal ya, Bu Tina ya. Kenapa alasan kita merayakan Natal ya? Kita merayakan Natal, ini ada saya sampaikan nanti kita sharing ya. Pertama, ini saya ambil dari bahwa Alkitab tidak pernah melarang kita merayakan perayaan Natal ya, karena banyak juga yang beranggapan bahwa Natal itu bukan hari raya ya, tapi dijelaskan bahwa Alkitab tidak pernah melarang perayaan Natal. Alasan mengapa orang Kristen merayakan Natal yang pertama adalah Alkitab sendiri tidak pernah melarangnya. Jika Alkitab tidak melarang suatu untuk dilakukan, sekalipun hal itu tidak diperintahkan di Alkitab atau diperhatikan oleh umat Tuhan, maka boleh saja dilakukan ya. Hal yang terpenting adalah hal-hal atau tradisi yang kita lakukan tidak bertentangan dengan Alkitab. Ya, ini yang perlu kita ketahui ya. Kemudian perayaan Natal sudah menjadi perayaan keagamaan orang Kristen ya. Kita lihat dari turun temurun sudah menjadi tradisi ya, menjadi perayaan keagamaan orang Kristen dan di seluruh dunia. Bahkan pada umumnya orang sudah mengakui perayaan Natal ada perayaan resmi keagamaan umat Kristen ya. Jadi walaupun ada beberapa pandangan bahwa Natal itu bukan tanggal 25 Desember ya. Dan yang ketiga, Natal itu sebetulnya yang intinya adalah sebagai sarana untuk mengingat kasih Allah. Ya, alasan mengapa orang Kristen merayakan Natal yang ketiga inilah karena Natal dapat dipakai sarana untuk mengingat kasih Allah kepada kita. Ya, setiap tahun kita rayakan itu untuk kita mensyukuri
kasih anugerah Tuhan. Kemudian yang keempat, Natal sebagai sarana untuk memperbarui komitmen kita kepada Tuhan ya. Jadi kenapa alasan kita merayakan Natal? Karena Natal itu biasanya kan sudah di penghujung tahun ya, dan itulah kita memperbarui komitmen kita kepada Tuhan, dan kita juga merefleksikan kita, dan kita memperbarui komitmen kita untuk dapat lebih baik lagi di tahun-tahun mendatang ya. Jadi itu mungkin kita sharingkan ya. Jadi seperti saya tuh biasanya kalau akhir tahun saya refleksi diri ya, kemudian saya membuat perenungan ya, apa yang saya pernah lakukan, apa yang belum saya lakukan, dan apa komitmen kita di tahun 2022 yang akan datang ya. Dan itu yang biasanya setiap akhir tahun itu saya membuat komitmen baru kepada Tuhan ya. Apa yang saya harus lakukan di tahun yang akan datang ya, kita refleksilah kekurangan kita selama ini apa ya, sehingga di kesempatan tahun berikutnya kita akan semakin lebih baik lagi ya. Oke, silakan yang mau sharingkan. Ibu Tina, kita mulai dari Ibu Tina ya. Jadi apa yang Ibu Tina, Natal ini bukan hanya sekedar kita merayakan Natal biasa ya, orang ikut-ikutan ya, tapi bagaimana sebetulnya makna yang ketiga itu adalah kita merenungkan ya, mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan kepada kita. Itu yang paling utama. Ya, silakan Bu Tina. Ya, saya mengaminkan sekali ya apa yang dikatakan oleh Pak Dhani. Memang Natal itu satu momen untuk kita boleh menyadari bahwa Allah itu yang bikin langit, bumi, dan segala isinya tuh begitu mengasihi kita. Sehingga anaknya aja dikirim ke bumi untuk menebus kita. Untuk melepaskan kita daripada maut neraka yang luar biasa itu ya. Nah, saya juga sangat berterima kasih kalau momen Natal ini memang sesuatu yang ditunggu ya. Tetapi pada tahun ini 2021 2 kali saya mendengar khotbah. Yang pertama di PD Diamond, yang kedua di itu ya Full Gospel kemarin mengenai Natal. Sebetulnya Natal bukannya kita sekarang ini bukan menantikan atau menyambut bayi kecil gitu ya, bayi mungil yang dari Allah, bukan ya. Tetapi justru saat ini kita sedang menantikan kedatangan Tuhan bukan sebagai bayi, tetapi sebagai raja di atas segala raja, yaitu pada waktu Tuhan nanti turun di awan-awan untuk menyambut kita, untuk memisahkan kita dan membawa kita ke dalam kerajaannya, ke dalam sorganya yang mulia. Ya, jadi saya sungguh-sungguh bersyukur ya kalau tahun ini pagi-pagi aja, maksudnya dari awal-awal Desember saya udah dengar firman-Nya itu nggak biasanya gitu, lain gitu. Biasanya kan kita mengingat kasih Allah, memang benar itu ya. Tetapi tahun ini kita boleh satu pemikiran kita ini boleh diperluas gitu ya. Tidak untuk menyambut bayi kecil yang mungil, tetapi untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua. Itulah Natal, makna yang sesungguhnya saat ini. Makasih Pak Dhani. Oke, terima kasih. Ya, Ibu Jenny gimana Ibu Jenny? Ibu Jenny pandangannya tentang Natal tahun ini, khususnya ini memang Natal tahun ini kita khusus ya. Memang kita lihat momennya apalagi dengan COVID ya, COVID-19 di mana kita tidak bisa lagi merayakan secara besar-besaran di gereja atau mungkin dengan keluarga, tetapi makna Natal itu kita Natal, perayaan Natal itu kita merayakannya di tempat kita masing-masing ya. Mungkin kalau kita lihat ya, kita tidak bisa seperti dulu lagi ya. Kita kalau dulu mungkin kita bisa saling berkunjungi satu dengan lain ya. Memang kita lihat Tuhan izinkan saat ini kita ya boleh dikata sebetulnya kalau kita gali lebih dalam lagi tentang Natal ini, yaitu justru saya sangat bersyukur banget ya kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik, sangat baik, di mana kita saat ini, kalau Tuhan berikan kita kesempatan sampai saat ini kita boleh masuk di penghujung tahun, sampai kita akan masuk ke tahun 2022, ini suatu hal yang luar biasa. Nah, kira-kira Ibu Jenny, pandangan Ibu Jenny bagaimana, atau mungkin buat Bu Jenny bisa memberikan kita pencerahan ya, bagaimana kita menyambut Natal tahun ini ya.
2021 ini tanggal 25 Desember. Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Denny. Memang benar Natal itu merupakan suatu kegembiraan untuk setiap orang-orang percaya yang mau datang kepada Tuhan Yesus. Natal itu harus ada setiap hari di hati kita. Di hati kita. Ya, jadi kita merasakan ada Yesus di hati kita setiap waktu, setiap saat. Dialah yang membuat kita kedamaian, ketenangan, yang membuat kita kegembiraan selalu. Tuhan Yesus, dia mau datang ke dunia untuk kita, ada di hati kita. Ini saya merasakan luar biasa. Yesus itu ya Raja di atas segala raja, yang benar-benar dahsyat dan ajaib. Dia mau datang ke dunia untuk kita, supaya kita yang miskin, supaya kita yang sombong menjadi rendah hati, supaya kita yang tidak ada apa-apanya memperoleh kemenangan bersama Tuhan Yesus. Dia mau datang di kandang ya, lahir di tempat di Bethlehem, di sebuah kandang domba di palungan. Nah, kita juga sebagai manusia ya, kita mau datang dunia ini sebagai orang yang rendah hati, yang mau menerima ya setiap orang. Saya bersyukur betul kita punya Tuhan Yesus, Raja damai di dalam kehidupan kita. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, yang luar biasa. Seorang anak telah lahir untuk kita ke dunia. Itu yang kita harus rayakan setiap hari. Jadi bukan hanya tanggal 25, tapi Yesus itu setiap hari ada di hati kita sebagai juru selamat kita. Haleluya. Amin. Sedikit aja supaya kebagian semua. Jadi Terima kasih Pak. Jadi kalau kita lihat ya Ibu Jenny, sebetulnya kalau kita baca di Alkitab di Matius 1 ayat 23 dikatakan bicara tentang kelahiran Yesus adalah dia lahir sebagai Allah yang Immanuel ya. Matius 1 ayat 23. Jadi Allah yang beserta kita. Jadi ini yang mungkin kita tangkap dalam makna kita dalam Natal tahun ini, di mana walaupun keadaan situasi ya secara keseluruhan itu kurang baik, tapi kita percaya bahwa kalau dikatakan dalam di Matius tadi ya, bahwa Yesus lahir itu Allah beserta kita, Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita, dan inilah yang menjadi pegangan kita bagi kita semua, apapun juga itu Allah yang selalu menyertai kita. Ini adalah jaminan Tuhan kepada kita semua orang-orang yang percaya. Tuhan akan menyertai kita sampai pada akhir kesudahan zaman, ya. Dan ya silakan Ibu Eni, mungkin Ibu Eni mau sharing tentang makna Natal nih. Ya, buat ya pasti lebih bermakna buat saya tahun ini. Ya karena ya saya diberi kesempatan lagi. Kemarin kan udah hampir pas ya. Udah hampir pas. Sekarang diberi kesempatan hidup lagi. Untuk Natal ini ya berbeda lah, lebih bersyukur gitu buat saya. Oke. Begitu Pak. Ya, oke. Gitu Sekarang aja. Yang Hok, ini apa yang membuat tahun ini berbeda ya Hok ya? Ya, terima kasih Pak Dani. Tadi saya masyarakat tuh tadi yang apa yang ngomongkan Bu Tina itu saya sama ya. Sebenarnya kadang-kadang kita salah maknakan ya. Orang selalu pikir Tuhan Yesus lahir kemari ya sebagai baby ya. Dulu awalnya saya pertama kali percaya Tuhan Yesus juga sama pikir, waduh, ini Tuhan Yesus akan datang lahir jadi baby lagi. Sedangkan kan ya kita kan ada tulis ya, mati sekali, hanya mati sekali, dia ada hidup sekali kan. Jadi menurut saya itu makna yang sebenarnya itu kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus sebagai Raja ya, itu benar-benar. Jadi nah untuk saya juga, tahun ini juga spesial ya, karena saya melewati tahun ini dengan tidak gampang ya. Pandemi selama hampir 2 tahun ya. Terus saya kena stroke lagi. Ya puji Tuhan, semoga di Natal ini, sebelum Natal ya, saya udah benar-benar sembuh sempurna.
Jadi saya bisa aktivitas seperti biasa lagi, bisa melayani lagi di luar, yang ada di Jun aja. Saya kerinduannya tuh mau di luar gitu. Ya begitu sedikit tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Brother Yohok. Ya, Febe, gimana Febe? Silakan Febe. Ya, shalom semuanya. Natal bagi saya itu berkat yang luar biasa ya. Kita bisa lebih dekat lagi sama Tuhan. Bukan dulu istilahnya Natal itu harus pakai baju baru, harus semua baru. Tapi sekarang ini kan kita harus punya hati yang mau nggak gitu loh. Jadi Natal itu bagi saya itu membawa damai, damai di hati, damai di keluarga gitu loh Pak Dhani. Jadi bermakna sekali lah buat saya Natal itu. Kita nggak pernah kita mau tinggalkan gitu Natal-Natal. Kalau tahun-tahun lalu kita nggak bisa ibadah ya di gereja-gereja karena pandemi kan. Tapi kan sekarang ini udah mulai dibuka tapi nggak banyak gitu kan ya. Kita bisa merayakan gitu. Itulah makna Natal itu membawa damai untuk setiap manusia. Itu aja Pak. Oke, jadi kita ketahui saat ini juga kita kan sebentar lagi merayakan Natal, tapi juga pemerintah sudah mengumumkan kita sudah kembali ke level 3, ya, dan kegiatan beribadah di gereja juga dibatasi. Dan hari ini juga saya baca di Detikcom, ya, terjadi peningkatan orang yang kasus baru COVID-19. Oleh karena itu kita juga harus tetap berhati-hati karena situasi yang ada ini bukan ke depan ini, karena diperkirakan akan terjadi dengan varian baru itu akan sudah terdeteksi ya di Singapura, Malaysia, dan kemungkinan juga mungkin sudah masuk di Indonesia. Oleh karena itu memang Natal tahun ini agak berbeda ya, berbeda di mana kita tidak bisa ke gereja lagi bersama-sama dengan keluarga atau kita kunjungan satu ke tempat yang lain. Tapi satu hal yang pasti Tuhan ya, bahwa makna Natal itu sukacita ya. Natal itu ya kita boleh bersyukur karena Yesus telah lahir bagi kita, mati buat kita di kayu salib, dan juga dia akan datang sebagai raja ya, itu dikatakan oleh Ibu Tina ya, kita sedang menyambut dia untuk dia datang sebagai raja segala raja. Oke, Pak Amos Andi, silakan Pak Amos Andi. Ya, makna Natal menurut Pak Amos. Puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Makna Natal menurut saya secara pribadi itu bukan sekedar satu hari, yaitu yang dirayakan oleh umat Kristiani hanya pada tanggal 25 Desember. Natal itu menurut saya itu setiap hari, di mana itu suatu momen atau suatu kejadian bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Karena kalau dia tidak hadir ke dunia, kita semua akan binasa. Karena begitu besar kasih-Nya, sehingga makna Natal itu akan sangat terkait dengan kebangkitannya nanti. Bahwa Yesus adalah Tuhan yang menebus, menyelamatkan kita, sehingga kita semua beroleh hidup yang kekal. Oleh karena itu, kalau kita menyadari bahwa Yesus Tuhan yang datang ke dunia, sehingga dia menjanjikan begitu besar kasih Tuhan kepada manusia, sehingga dia tidak menghendaki satu orang pun ada yang tidak terselamatkan. Sehingga sehelai rambut kita pun jatuh, itu sampai seizin Tuhan. Apalagi hal-hal yang lain.
yang jauh lebih besar dari itu, Tuhan sangat peduli kepada umat atau kepada anak-anaknya yang mau meresponi kasih-Nya. Sehingga setiap hari kita harus senantiasa menyadari bahwa pengorbanan Tuhan itu sudah ada dan selalu ada, sehingga kita jaga melalui apa? Hidup yang kudus dan segala perbuatan kita, sehingga apapun yang kita lakukan, semuanya kita kembalikan untuk kemuliaan nama Dia, sehingga Tuhan Yesus kita mampu menyenangkan hati Dia, memuliakan nama Dia. Jadi jangan intinya tuh kita melakukan untuk mencari keselamatan, itu sebenarnya nomor 2. Tapi yang nomor 1 adalah kita menghargai Yesus dan pengorbanannya untuk kita supaya dapat diselamatkan dan mendapat kehidupan yang kekal. Demikian Pak, Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya. Halo? Terima kasih Pak Amos Sandi. Terima kasih. Silakan Ibu Yuni Sastra, pandangannya tentang Natal ini, tahun ini bagaimana? Arti dan maknanya buat kita semua. Natal luar biasa. Ya, memang Natal itu adalah merupakan suatu cerminan cinta kasih Yesus kepada kita semua. Karena dengan kelahirannya, dengan meskipun kita belum tahu ya sampai sekarang ini yang persisnya tuh tanggal berapa Yesus itu lahir, tapi memang disepakati itu tanggal 25. Jadi Natal itu harus menjadi cerminan baik untuk diri kita sendiri, keluarga dan orang sekitar kita ini. Bagaimana sih kita ini di Natal sekarang? Karena Natal kemarin, Natal tahun yang lalu, sekarang pasti sangat berbeda. Kita harus mencari cerminan diri kita ini. Kita harus introspeksi lah bagaimana sih kita ini untuk tahun-tahun sekarang ini. Apakah kita juga sudah merespon kebaikan Tuhan itu kepada kita. Jadi Natal itu menjadi saat yang sangat tepat untuk memperbaiki diri kita, hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama. Bagaimana hidup kita ini menjadi berkat apa belum untuk orang lain. Berkat itu tentu aja berkat dengan persekutuan, dengan saling pengertian sesama teman, sesama keluarga, saling mendoakan, saling mensupport. Jadi kita memang Natal seperti saat ini memang sangat penting ya bagi kita umat Kristen tentunya. Kenapa kita harus merayakan Natal? Karena malaikat pun juga menyambut Natal itu dengan sukacita. Itu ada di Lukas, semua ada tuh. Kemudian Yesus itu lahir, mati, kemudian bangkit. Karena kalau tidak ada kelahiran Yesus, apa gunanya kita orang Kristen ini? Yesus lahir, mati, dan kemudian bangkit. Itulah benar-benar yang membuat kita ini menjadi sangat yakin karena kita ini adalah dengan kelahiran Yesus, dengan kematian bangkitannya, kita semuanya diselamatkan. Karena jika tidak ada Natal, kita nggak akan ada harapan tentang keselamatan kita ini bagaimana. Masih abu-abu semuanya, masih semuanya selamat enggak ya? Karena hanya Yesus aja yang mengatakan, akulah Tuhan, akulah jalan yang lurus. Nah, itu kalau bagi mereka yang ngomongnya begitu. Ya, Yesus inilah jalan keselamatan kita. Dengan lahirnya Yesus menggambarkan kasih Tuhan itu bagi dunia. Jadi kita memang harus merayakannya dengan sukacita tentu saja, karena malaikat pun juga menyambut sukacita kelahiran Yesus ini. Kita juga semuanya harus menyambut dengan sukacita bahwa Yesus lahir adalah karena kasih-Nya kepada kita semua. Terima kasih Pak Denny. Oke, kita akan dengarkan satu lagu dulu ya, lagu Natal. Lagu Natal Pak Denny, bagus.
puji Tuhan. Selamat datang. Lagu itu ada salah satu baitnya, damai. Yesus membawa damai, ya. Membawa damai. Pengertian damai di sini bukan hanya damai dalam arti damai dalam ini ya, tapi bagaimana damai, sukacita itu boleh ada dalam hidup kita, ya. Dalam situasi keadaan apapun, damai itu boleh memenuhi hati kita. Shalom, ya, damai sejahtera, ya. Bagaimana Pak Haryadi? Pak Haryadi? Ya, Ya. menurut saya Natal itu adalah sukacita besar. Seluruh dunia merayakan Natal karena merupakan sukacita besar, ya. Berarti peristiwa Natal ini nggak bisa dipisahkan dari adanya sukacita dan damai sejahtera. Mengapa Natal ini bisa disebut sukacita besar? Ya karena apakah karena dengan sukacita ini masalah kita bisa berlalu? Enggak, ya. Tetapi enggak, masalah kita tetap ada, ya. Tetapi ingat, dengan masalah atau kesukaran, dengan peristiwa Natal itu kita akan diingatkan bahwa di tengah masalah akan ada jalan keluar yang disediakan oleh Tuhan Yesus. Dia bilang pencobaan biasa kan tidak melebihi kekuatan kita, dan dia akan memberikan jalan keluar, pasti gitu ya. Karena Yesus yang memberikan itu. Di tengah masalah ada jalan keluar yang Yesus dapat berikan bagi kita setiap orang percaya. Nah, Natal juga merupakan peristiwa sukacita besar yang membuat kita hidup dalam kepastian, ya. Karena kita tidak perlu hidup lagi dalam ketakutan, ya. Adapun kejadian-kejadian yang telah dialami kita itu pasti ada jalan keluarnya, dan kita ada jaminan pembelaan dan karena kelahiran Kristus memberikan jaminan pembelaan dan pemeliharaan yang sempurna oleh Tuhan Yesus. Itu saja. Terima kasih. Tuhan berkati. Oke. Nah, sekarang nih Pak Sastra akan menjelaskan sebetulnya Natal itu apa sebetulnya dari sejarahnya, kenapa umat Kristen itu merayakan Natal. Sebetulnya kalau di Alkitab tidak ditulis tanggal lahirnya, tanggal berapa ya. Jadi itu. Haleluya. Ya, silakan Pak. Kemarin kan sudah, Bro. Ya. Jangan lagi, saya yang lain aja sedikit ya. Haleluya. Semua pendapat versi masing-masing bagus, kan sesuai dengan kita. Saya paling senang dengarnya, ya maaf ini, Pak Andi sama, ya semua senang gitu. Tapi Natal itu sebetulnya memang setiap hari, ya itu saya cocok sekali itu ya. Setiap hari, tapi itu kan bahasa kiasan. Kalau bilang Natal setiap hari itu kan tidak mungkin. Kiasannya, gitu. Maksudnya gini, kita Natal itu kan kita ucap syukur kepada Tuhan karena kita diberikan seorang yang mati untuk orang berdosa untuk menyelamatkan kita. Ya, saya akan kasih bocoran dikit dah, khotbah tanggal 26 nanti. Saya agak panjang sedikit aja supaya lebih matang. Dalam Natal ada Allah memberi semuanya. Siapa mau baca? Di Roma 8 ayat 32. Ini biar matang deh tentang kenapa. Roma 8 32. Coba. Nanti baru jelas banget deh. Ya memang benar, menantikan kedatangan Tuhan Yesus and so on, itu benar semua. Benar, semua benar. Karena versinya, tafsirnya itu banyak sekali. Setiap orang yang mengkhotbahkan Natal semua berbeda. Ya, dapat ya, Ani. Oke. Roma 8 32. Ya, demikian firman Tuhan dari Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, yang disebut ia adalah Allah Bapa ya. Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Demikian. Haleluya. Haleluya, luar biasa kan? Masa kita tidak rayakan, masa kita tidak hormat, masa kita tidak mengingat akan semua. Waduh. Wah, luar biasa ya. Dalam Natal Allah memberi pada dunia yang terbaik, yang termahal, yang terbesar, yang tak tertandingi, yang tak terkatakan, yaitu anaknya yang tunggal, tak terkatakan. Terbesar, tidak ada orang memberikan nyawanya untuk manusia, tidak ada itu yang terpenting ya. Saya nekat ya,
Ya, pendek aja. Demi pelanggaran dan dosa kita, dia mau melakukannya. Ini yang terpenting, itu banyak. Ini karena khotbahan nanti gitu ya, saya tidak sebutkan semua. Itu terpenting, ini saya kasih mukanya aja. Pemberian Allah terbesar adalah jaminan untuk pemberian-pemberian yang lain. Semua dijamin. Kekayaan, kesehatan, kehidupan, sukacita, damai sejahtera. Dia jamin, dia katakan semuanya. Ini kenapa kita rayakan? Karena begitu besar, bayangin saja. Bayangin saja, itulah kira-kira ya. Oke, itu kepalanya doang. Saya akan berikan sekarang. Nah, dalam merayakan Natal yang berkali-kali ini, sudahkah Yesus lahir di hati Anda? Itu yang terpenting. Sudah lahirkah di hati kita? Sifat-sifat Yesus itu ada nggak di hati kita? Pertama, ya ini bocoran. Apakah kita sudah dewasa, iman kita percaya tentang Yesus, sebenar-benar percaya kepada Yesus. Ya, tentang kematiannya, kebangkitannya, keberaniannya, dan apa yang dia lakukan, dia tidak peduli, dia tidak meminta upah, dan lain-lain sebagainya. Begitu ikhlasnya. Sudahkah Anda dan saya? Ini pertanyaan. Ini yang terpenting. Ya, dikit-dikit aja. Ini bocoran ini. Yang kedua, sudahkah perbuatan kita seperti Yesus? Mature in Christ. Sudahkah perbuatan kita seperti Yesus? Ya tidak 100% maksudnya. Sudahkah? Kalau belum sudah, ya lu kan inilah segala macam. Ini ya tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya tepuk-tepuk tangan, pesta-pesta, dan lain sebagainya, potong-potong kambing, potong-potong babi, tetapi tidak mature in Christ. Ya, mature in Christ. Ya, terutama di 1 Korintus 13:1-4. Pak Andi lagi, cepat. 1 Korintus 13:1-4. Sudah adakah kasih yang sesungguhnya? Natal tahun ini buat kita. Ya, 1 Korintus 13:1-4. Ini yang terpenting. Sudah, ayah Andi. 1 Korintus 13:1-4. 1 Korintus. Siapa mau baca? Bu Tina, ya sudah dapat. Siapa yang dapat? 1 Korintus 13 1-4. 1-4 ya. Ya. Gini. 1 Korintus 13. Kasih, judulnya kasih. Ya. Ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemericing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak punya kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ayat 5, ia tidak sudah sampai 4 saja. Sampai 4 ya. aja. Ya, inilah yang dimaksud dengan mature in Christ. Ya, saya tidak jelaskan ya, pendek-pendek aja. Kemudian keempat, sudahkah Anda ada buah-buah roh dalam kehidupan kita? Tadi sudah disebut kasih, sabar, sukacita. Ya, buah roh itu kan ada 9. Nah, saya sebut saja yang terakhir saja, penguasaan diri. Sudahkah berbuah? Yang tadi mature in Christ. Itu ya, sudahkah berbuah? Ya. Kalau masih, ya sudahlah, nanti artikan sendiri. 5. Apakah sudah melakukan firman Tuhan? Minimal membaca seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu.
Sudahkah membacanya? Jadi yang belum membaca, baca ada. Ya, yang belum baca-baca. Tolong. Jadi, maaf, kalau jadi pendoa, tolong, long. Itu, long panjang. Baca Alkitab ya, mulai sekarang. Dari Kejadian sampai Wahyu. Mau ngerti apa tidak masalah. Yang penting baca. Yang keenam, bila masih suam-suam buku, kalau masih suam-suam buku tentang karya Tuhan, ya, tentang baptisan Roh Kudus, tentang mujizat, ya pokoknya semua tentang karya Tuhan. Mari, ini yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau. Saya nggak usah sebut ayatnya ya, ini bocoran. Itu aja, masih banyak bocorannya yang lain. Jadi sebetulnya itulah yang kita lakukan untuk Natal ini. Intinya untuk Natal ini, intinya itu tambahan saja, intinya adalah ucapan syukur bagi kita karena kita sudah diselamatkan, kita sudah diberikan kehidupan, kita sudah diberikan kekayaan, kita diberi sukacita, kita diberikan, waduh, sudah jangan disebut deh. Kalau disebut sudah nanti besok pagi baru selesai. Itu semua apa yang kita sudah diberikan. Nggak ada Tuhan yang lain yang memberikan seperti itu. Itu masa kita nggak rayain? Kita punya orang tua, punya bapak yang jelek saja, maksud saya bapak yang kasar, yang kurang ajar saja, kita pasti ingat ya kalau ulang tahunnya, selamat ulang tahun Pak. Kalau nggak punya duit udah beliin aja permen deh, ini Pak kasih permen deh, itu aja. Ingat ya, tolong ya, tolong dah. Ibunya siapa, pokoknya kalau ulang tahun nggak punya duit beliin permen 1.000 perak deh. Saya cuma bisa beli ini. Aduh, ya pokoknya ini kalau ngomong Natal merinding saya merinding begitu dia. Aduh, susah diucapin dah, gitu aja ya. Saya kalau udah ngomong Natal mau nangis saya. Sama dengan dia disalibkan tuh, begitu disalibkan dan Natal. Ini saya belum nurunin pohon Natal nih, sudah dia gambar tuh, ini tenaga sudah habis ngepel tadi segala macam. Sebentar saya turunin. Aduh, saya biasanya November udah turun. Ini sebentar saya turunin ya. Jadi kira-kira begitulah. Ya. Pokoknya Natal ini bagi kita nih luar biasa. Tuhan. Ya, luar biasa. Jangan main-main deh. Karena ini aduh susah diomongin deh. Itu aja yang saya dapat sampaikan. Oke. Ya, kalau seperti saya udah pasang pohon Natal nih di Zoom. Kalau udah kecil aja. Kecil. Pohon Natalnya itu ya kelihatan nih. Ya, gitu kira-kira begitu. Ya. Jadi kita Natalan itu setiap hari kita Natal, benar itu. Itu kan kiasannya. Jadi setiap hari kita mengucap syukur atas kelahirannya dia. Ya, haleluya. Ya, Natal, Shalom saudara-saudara. Natal adalah anugerah terbesar dari Allah Bapa kepada umatnya yang tidak tertandingi dari dulu sampai sekarang untuk umat manusia, juga dengan kasih karunia-Nya yang begitu luar biasa dari dulu sampai sekarang, sehingga kasih-Nya itu kelihatan sekali untuk kita sebagai umat-Nya, dan kita juga harus merefleksikan kasih-Nya Allah Bapa itu melalui Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam membantu orang dan sebagainya. Demikian Pak Dani. Oke, terima kasih Pak Surya. Sudah lama Pak Surya tidak bicara ya. Ya, puji Tuhan ya. Pada kesempatan ini saya akan putar satu lagu yang sangat menjadi saya ini luar biasa. Kalau lagu ini kalau saya putar juga saya mengingat kebaikan Tuhan, seperti Pak Sastra bilang, kalau udah bicara tentang Natal sebetulnya ya, bukan merinding aja, tapi saya bersyukur banget bahwa Tuhan itu luar biasa karena anugerah Tuhan ya melalui Natal, dan biasanya itu Natal justru saya merasakan kasih Tuhan yang sangat luar biasa ya. Dan kita akan dengarkan lagu ini ya. Ini lagu ini biar kita renungkan kata-katanya semua.
Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir bawa keselamatan untuk manusia. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Waktu pun berlalu, kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari. Karena kasih, karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Aku dapati jalan kehidupan, tatkala membukakan hatiku begini ya, dalam ucapanku, dalam segala hal, ku selalu memuji Dia. Puji Dia, oh, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Dari hukuman kekal. Ya, kita sudah dengarkan lagu itu ya, yang kalau kita baitnya pertama ya, dari kecil mungkin kita selalu adalah momen yang kita harapkan waktu kita kecil, kita mengharapkan merayakan hari Natal, karena mungkin waktu anak kecil kita identik hari Natal itu dengan hadiah dan sebagainya ya. Tapi kita lihat lagu itu menceritakan bagaimana ya arti Natal itu sesungguhnya, karena Yesus telah turun ke dunia ya, dia mau merendahkan dirinya ya, lahir di kandang yang hina ya, kandang domba yang kotor, dia boleh mati bagi kita di kayu salib. Itulah arti sesungguhnya dari Natal.
Berbicara mengenai Natal, itulah arti kasih Tuhan yang luar biasa. Itu yang boleh kita tangkap dari Natal itu. Saya merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Di mana justru di saat-saat pandemi ini, kita merasakan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa. Apa yang Tuhan berikan kepada Brother Yohok, Ibu Jenny, Ibu Tina, Ibu Eni, Pak Haryadi, Ibu Febe, Ibu Yuni, Pak Sastra, dan kita semua, Pak Amos, itu karena kasih karunia Tuhan. Itulah makna Natal sesungguhnya. Ya, marilah kita menyambut Natal dengan hati yang sungguh-sungguh. Kita boleh memperbarui komitmen kita kepada Tuhan. Biarlah Natal ini merupakan Natal yang sangat berkesan bagi kita, karena kita boleh bersama-sama melayani, ya, baik melalui Galilea Blessing Ministry setiap sore, ya. Dan saya berdoa buat kasih Tuhan boleh terus ada dalam hati kita semua. Thank you Jesus, kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Kami diingatkan kembali tentang makna Natal itu adalah kasih karunia-Mu yang luar biasa Tuhan. Engkau boleh lahir Tuhan bagi kami semua Tuhan. Dan Kau berikan kami anugerah terbesar Tuhan. Kau semua Kau berikan kepada kami Tuhan. Engkau tidak setengah-setengah memberikan, Kau memberikan semuanya kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami bersyukur buat anugerah Natal yang Kau berikan pada kami. Itulah arti Natal sesungguhnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Silakan bagi saudara-saudara yang mau berdoa, mengucap syukur. Kita boleh dalam bulan Desember ini, bulan Natal ini, kita boleh merenungkan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan Ibu Tina atau Ibu Jenny, silakan dimulai. Siapa yang tergerak berdoa? Saya boleh ya. Bapak Surgawi, kami sungguh bersyukur Bapak. Kami sungguh bersyukur kalau pada sore ini, pada malam ini kami boleh Tuhan lebih lagi mengartikan Tuhan ke makna Natal yang sesungguhnya. Terlebih Tuhan untuk tahun ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur kalau kami bisa ada sebagaimana kami ada. Engkau Tuhan sudah memimpin Tuhan kehidupan kami. Melalui Tuhan liku-liku yang begitu tajam Tuhan di dalam tahun 2021 ini. Tetapi Tuhan sudah memberi kemenangan, Tuhan sudah memberi pertolongan Tuhan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih untuk keluarga kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah tambahkan satu lagi buat keluarga inti kami. Samuel Tuhan, yang sudah lahir Tuhan. Kami sudah bersyukur dan berterima kasih untuk kasih-Mu. Sesungguhnya Tuhan, Engkaulah Allah dan Tuhan kami. Kami boleh Tuhan, boleh selalu ingat, Tuhan itu begitu amat sangat baik. Tuhan sudah memberikan segalanya buat kami. Keselamatan, pertolongan, anugerah-anugerah daripada-Mu. Biarlah Tuhan saat ini kami boleh lebih lagi mengartikan Natal setiap saat Tuhan. Bukan hanya kami mau menyambut Tuhan seperti bayi kecil, tetapi kami mau menyambut Engkau, mempersiapkan Tuhan keadaan kami untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Kapan Tuhan datang kami tidak mengerti. Tetapi satu hal yang kami tahu, Tuhan sangat-sangat sayang pada kami. Tuhan sangat mencintai kami. Tolong Tuhan, kami boleh mengartikan lagi setiap detik dari hidup kami, bahwa Engkau sudah memberikan segalanya. Ajar kami selalu bersyukur, mempersiapkan hidup kami Tuhan, menantikan kedatangan Tuhan, hidup dengan selaras firman-Mu, hidup dengan takut dan taat akan Engkau, dan hidup Tuhan dengan berpegang seluruhnya pada firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang menguasai pikiran dan hati kami. Firman-Mu Tuhan yang boleh ada di dalam hidup kami. Dan kami Tuhan boleh selalu setiap saat bersyukur untuk kasih-Mu. Terpujilah Engkau Bapakku. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Amin. Amin. Berahmat kabar Bang.
Ya. Ya, Ibu Jenny berdoa buat Ibu Eni yang mahnya sama baru sembuh dari tifus ya, Bu Jenny ya. Agar Tuhan pulihkan. Ya, silakan dibuka mic-nya. Mic-nya belum dibuka Ibu Eni. Ya, mah sama ya daya tahan tubuhnya agak turun ya. Gampang. Ya, kemudian untuk Brother Yonghok, Tuhan segera supaya Brother Yonghok itu sembuh secara sempurna ya. Dan juga untuk Febe agar keluarganya bisa rukun damai selalu. Ya, silakan Ibu Jenny. Mari kita bersatu hati datang kepada Tuhan Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih kami memiliki Tuhan Yesus ada di hati kami ya Tuhan. Persiapkan hati kami ya Tuhan. Tuh banyak kesalahan kami di hadapan-Mu. Kami minta ampun sore hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami ampuni kami ya Tuhan. Biar kami memiliki hati yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Selidiki hati kami ya Tuhan. Kadang-kadang kami tidak mampu, tapi kami percaya kami punya Roh Kudus yang memampukan kami Tuhan. Biarlah untuk menyambut Natal Tuhan, Engkau persiapkan hati-hati kami semua. Kami bersyukur, berterima kasih kami setiap sore Tuhan, dapat Tuhan bersekutu Tuhan, menyambut untuk kenatalan Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, Kau berkati Pak Denny, Pak Sastra, Bunda Tuhan sebagai pimpinan kami Tuhan. Engkau dahsyat, Kau ajaib Tuhan. Biar kami Tuhan hari-hari kami melangkah bersama-Mu Tuhan, tuntun kami tiap hari ya Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih untuk Eni ya Tuhan yang sudah bergabung kembali kepada kami. Kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan, Kau tahu keadaannya ya Tuhan. Lambungnya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini juga lambungnya semua sakit mah, semua tifusnya kami ikat, kami usir keluar dalam nama Yesus Kristus. Bilur-bilur Tuhan Yesus dahsyat ajaib. Eni pada saat ini mujizat kesembuhan terjadi untuk Eni di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Pulihkan Tuhan kesehatannya Bapa di dalam nama Yesus pada saat ini kami percaya Eni sudah sehat sembuh. Haleluya. Kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan untuk Yonghok pada saat ini. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu dahsyat ajaib. Kami bersyukur Yonghok sudah sembuh saat ini juga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kelemahan tubuhnya tolak dalam nama Yesus. Bilur-bilur Tuhan Yesus yang dahsyat ajaib sudah menyembuhkan Yonghok pada saat ini. Kami berdoa juga untuk Febe dan Albert Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sedang menyambut Natal ini Tuhan persatukan mereka Bapa di dalam nama Yesus. Segala roh jahat iblis yang ingin menghancurkan Febe dan Albert kami ikat, kami usir keluar dalam nama Yesus. Kami minta pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan, keajaiban Tuhan mempersatukan mereka secara dahsyat ajaib. Kami berdoa juga Tuhan untuk real matanya pada saat ini. Oh Yesus, Engkau lawat Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam mempersiapkan Natal kami percaya Tuhan. Mujizat kesembuhan juga untuk real Tuhan sudah sediakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluarganya juga berkati Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, berterima kasih Bapa. Engkau baik Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan, Kau ajaib ini kami ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, Pak Haryadi berdoa buat bangsa dan ya karena hari ini saya baca kasus COVID bertambah ya, 246 kasus baru dan diperkirakan varian baru itu mungkin udah masuk di Indonesia ya. Oleh karena itu, marilah kita berdoa biar pemerintah dapat dalam nama Tuhan dengan Yesus. kebijaksanaan ya, Supaya kita semua dilindungi oleh Tuhan. Silakan Pak Haryadi. Dalam nama Ya, Yesus. mari kita dalam doa.
Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan jika pada sore hari ini kami boleh datang para pendoa dari Galilea Blessing Ministry mendoakan saudara kami yang sakit maupun yang punya masalah Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan, untuk terima kasih Engkau telah begitu mengasihi bangsa dan negara kami Indonesia. Dan juga Tuhan tentang pandemi di Indonesia ini Tuhan, yang sudah melandai PPKM level 1, tetapi pada hari ini kelihatannya karena mereka mungkin ada yang sudah mulai mengabaikan prokes Tuhan. Biar Engkau jamah kembali Tuhan, biar para penduduk Indonesia ini lebih disiplin kembali Tuhan, karena varian baru Omicron itu sudah masuk ke Singapura dan Malaysia, tapi mungkin juga udah ke Indonesia. Tapi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sanggup, kami minta Engkau sanggup menolak itu varian baru dari COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau mengasihi bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan, hingga dan juga proses vaksinasi yang sudah hampir di Jakarta sudah 90% lebih, dan juga di daerah yang masih baru 60-70%, biar Engkau bisa terlaksana dengan baik Tuhan, biar mempercepat sehingga pandemi COVID-19 ini lebih kembali, dan pada tahun bulan Januari nanti bisa selesai dan semua pandemi ini bisa berlalu, sehingga cuma hanya sebagai epidemi biasa saja seperti penyakit flu biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya doa yang kami naikkan ini Engkau sudah mendengar di surga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Pak Sastra tutup acara kita. Pak Dani. Ya. Pak Dani. Ya, silakan Pak. Tolong doakan untuk saudara-saudara kita di Lumajang. Hari ini jam 3 tadi Semeru erupsi jam 3 di Lumajang, Jawa Timur. Iya. Semeru. Semeru ya. Ya, jam 3 tadi. Ya, silakan Pak Sastra, berdoa Pak Sastra. Tolong yang doakan Semeru, siapa dulu lah. Oke, saya berdoa tuh. Saya berdoa untuk saudara-saudara kita di sana. Bapak Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bangga memiliki Allah yang hidup, dahsyat dan berkuasa seperti Engkau. Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu untuk saudara-saudara kami yang berada di Lumajang, Jawa Timur, yang saat ini sejak jam 3 tadi Gunung Semeru erupsi. Tolong Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan mereka Tuhan. Tolong mereka, terutama umat-umat-Mu yang ada di sana Tuhan Yesus. Gereja yang dari sana Tuhan Yesus, tolong Tuhan, semuanya Kau tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Tolong Tuhan, tolong Tuhan, belas kasihan-Mu turun untuk mereka semua, dan semuanya bisa berjalan dengan baik, dan perkenankanlah agar segera berhenti ya Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, tolong Tuhan, kami mohonkan pengampunan, belas kasihan daripada-Mu untuk keluarga Lumajang, Jawa Timur. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, mari kita akan akhiri. Pak Sastra, nanti kami mau minta tolong doa Pak Sastra. Ya. Kami. Ya. Bapa, kami mengucap syukur pada sore dan malam yang indah ini. Engkau terus berkarya untuk memberikan hikmat kepada setiap pendoa Galilea. Kami percaya Engkau telah hadir, karena Engkau janji dalam firman-Mu, 2-3 orang berkumpul Engkau hadir. Engkau dari awal sudah hadir menjamah kami, dan otoritas kuasa-Mu Engkau telah serahkan kepada para pendoa pada malam hari ini. Kami akan menyambut kelahiran-Mu. Kami mengucap syukur karena begitu besar kasih karunia-Mu. Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal untuk kami yang berdosa, sehingga kami bisa hidup dengan sempurna dan dosa-dosa kami diampuni. Bahkan kami memperoleh sukacita dan damai sejahtera karena begitu besar Engkau menyerahkan nyawa-Mu di atas kayu salib
untuk kami. Terima kasih Bapa, saya akan bacakan Maliaki 4 ayat 2. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran, dengan kesembuhan pada sayapnya kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas dari kandang. Terima kasih Bapa, Engkau telah membebaskan kami. Engkau telah memberikan kami sukacita seperti ayat ini. Engkau memberikan kami sukacita dan bebas dari sakit, bebas penderitaan. Kami bebas dari lumpuh, bebas dari segala sakit, dari ujung kepala sampai ujung kaki kami sehat sempurna. Karena Engkau telah mengangkat semua sakit penyakit, semua penderitaan, semua yang tidak berkenan, karya-karya iblis setan tidak sanggup lagi mendekat pada kami karena karyamu luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih kami mengucap syukur atas segala yang Engkau telah berikan kepada kami, karena Engkau berjanji bagi setiap anak-anak-Mu yang setia, bagi setiap anak-anak-Mu yang menyerahkan hidupnya meminta pertolongan kepadamu, Engkau janji untuk memberikan pertolongan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Akhirnya pada sore hari ini kami akan berdoa untuk seorang ibu yang membutuhkan pertolongan-Mu. Berkaryalah pada malam hari ini. Engkau nyatakan mujizat-Mu, Engkau nyatakan kuasa-Mu, berikan kesembuhan ilahi yang Engkau berikan kepada setiap orang yang membutuhkannya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kami doa untuk seorang ibu yaitu Mami Tina Iskandar yang membutuhkan pertolongan-Mu. Engkau jamah sakit penyakitnya, yaitu ada mimisan. Mulai hari ini dia disembuhkan dan tidak akan kambuh lagi. Kami doa lambungnya disempurnakan dalam nama Yesus. Juga tulang-tulangnya disempurnakan, tidak kropos dalam nama Yesus. Kami juga menolak pikun, kami menolak lumpuh, kami menolak sakit penyakit yang lainnya, kami menolak penderitaan, kami menolak segala yang tidak berkenan bagi kenak-Mu. Engkau tahirkan Mami Tina pada malam hari ini. Segala penyakit, segala kelemahan tubuhnya Engkau telah angkat di atas kayu salib dengan darah Kristus dan pilu-pilu Kristus. Semua penyakit Mami Tina sudah diangkat dan dinyatakan sembuh dan tidak akan kambuh kembali. Kalau ada kuasa-kuasa setan, kuasa-kuasa iblis, kami patah dan kami hancurkan. Engkau tidak punya kuasa lagi karena karena Mami Tina sudah ditebus, dibayar lunas oleh darah Kristus. Kami doa Mami Tina mulai hari ini dia sembuh segala penyakitnya dan tidak kambuh lagi, dan Engkau berikan sukacita dan damai sejahtera. Apapun yang tidak berkenan Engkau ampuni dalam nama Yesus. Kami juga doa untuk Pak Ani Amos, Engkau jamah supaya dari tubuhnya sempurna, kaki sempurna, bicaranya sempurna dalam nama Yesus. Kami coba doa bisnisnya, usahanya diberkati, apa yang dikerjakan Engkau buat berhasil, bahkan 100 200 kali ganda yang pernah diterima sebelumnya. Bulan-bulan yang akan datang dilipat gandakan, pada tahun yang akan datang dimultiplikasikan. Luar biasa. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semua keluarganya ini, yaitu Ibu Liz, Mami Kathy, Ivan, Jesse. Kami serahkan semua keluarganya di Bali, di Semarang, dan dimanapun berada, kami serahkan dalam tangan-Mu, dalam bimbingan-Mu, dalam nama Yesus. Dimanapun dia berada, Engkau berkati, usahanya diberkati, pekerjaan diberkati, dalam nama Yesus. Khususnya berikan kesehatan yang sempurna. Terima kasih Bapak, terima kasih dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami juga berdoa yang lain yang membutuhkan pertolongan-Mu, Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Dan semua sudah sembuh pada malam hari ini. Terima kasih Bapak, dan sebentar kami akan mengakhiri daripada Zoom ini. Kiranya Engkau terus menuntun kami dalam kehidupan kami sehat sempurna, tidak kekurangan suatu apapun.
apapun yang kami butuhkan, Engkau terus memenuhinya, terutama dalam menyambut Natal atas kelahiran-Mu adalah suatu ucapan kami, ucapan syukur kami, karena Engkau telah menyerahkan nyawa, menyerahkan jiwa-Mu untuk kami. Engkau digantung, dicaci maki, ditombak di atas kayu salib. Begitulah penderitaan-Mu. Oleh karena itu kami wajib untuk memberikan ucapan syukur, dan setiap saat, bahkan setiap hari kami merayakan Natal. Artinya setiap hari kami mengingat akan Engkau dengan perjamuan kudus yang kami lakukan. Itu artinya bahwa darah-Mu dan tubuh-Mu adalah merupakan suatu kehidupan yang merupakan menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, aku lindungi kita semua para pendoa sehat sempurna, tidak ada satupun yang sakit, tidak ada satupun yang menderita, semua sukacita dan damai sejahtera dan sehat apa dikerjakan Engkau buat berhasil dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami akan mengakhiri daripada Zoom meeting daripada Galilea ini, dan Engkau mengajarkan kami untuk berdoa, yaitu doa Bapa kami. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah empunya kerajaan dan kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.